Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aprianti, kelas 1E PGSD dengan NIM 2101411189. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurjana MPD, yaitu meresensi sebuah buku mengenai sikap kreatif dan inovatif bagi calon pendidik. Di sini saya mengambil sebuah karya dari Profesor Dr. Haji Tukiran Tanireja yang berjudul Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif. Baiklah, buku ini menjelaskan bahwa kesimpulannya, metode pembelajaran adalah seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk kualitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran tidak dapat lepas dari teori pembelajaran yang menanyakan apakah metode yang digunakan dalam desain pembelajaran dan kapan akan digunakan. Jawabnya adalah metode dan situasi. Situasi pembelajaran meliputi hasil dan kondisi pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah efek dari setiap metode pembelajaran. Suatu metode pembelajaran yang beda dapat membedakan hasil pembelajaran jika kondisinya berbeda. Baiklah, penulisan buku ini bertujuan untuk membantu para dosen dan guru dalam rangka mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, sehingga diharapkan proses pembelajaran hendaknya diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara. Poin yang kedua, pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang di dalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, dalamnya deduktif dan reflektif melalui dialog kreatif, partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, bentuk aktivitas proses pembelajaran dapat berupa kuliah tatap muka, ceramah, dialog, atau diskusi interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminar kecil, dan kegiatan kurikuler. Yang keempat, proses pembelajaran hendaknya memotivasi, menumbuhkan kesadaran bahwa belajar merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam masyarakat global. Baiklah, dalam buku ini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode berbasis portofolio, diskusi kelompok, diskusi kelas, ceramah, simulasi, pembelajaran kontekstual, kooperatif, terstruktur, dan metode pembelajaran Frichiti. Baiklah, untuk meresensi sebuah buku yang berjudul Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, yaitu adalah pembahasan buku ini lumayan bagus, dan materi yang dijelaskan merupakan sebuah metode yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai pendidik, karena metode ini adalah metode yang sering sekali diterapkan dalam sekolah. Hanya saja ada satu metode yang menurut saya kurang tertarik bagi audiens, yaitu metode ceramah, karena metode ini terlalu membosankan bagi pendengar. Selain itu, buku ini juga mencantumkan bagaimana cara kita mengidentifikasikan metode pembelajaran itu terhadap siswa, sehingga kita bisa mengambil contoh bagaimana kita menerapkan sebuah metode pembelajaran terhadap siswa. Dan hanya saja dalam isi buku ini tidak dijelaskan bahwa metode apa saja yang berhasil dan yang tidak berhasil diterapkan, agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam metode pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isi
ulasan resensi buku yang saya ambil sebagai judul tugas UAS saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yaitu mengenai model-model pembelajaran inovatif dan efektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.